Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratal mukarramin, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, khususnya Bapak Pembina Habib Ali Abdurrahman Syihab, Bapak Haji Arsono, serta seluruh ibu-ibu, bapak-bapak pengurus yayasan ingkang tansah kula mulyakaken, para asatidah, ustadzah, DPK Nurul Falah Kota Semarang. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur panjenengan semua bisa mendidik putra-putri panjenengan dengan baik. Ini merupakan amal ibadah yang nilainya tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antaramu sekalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau mempelajarinya. Al-hadis au kama qol. Para jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang juga kami muliakan, marilah kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf suaranya fals, karena memang saya tidak memiliki suara emas. Tapi paling tidak kalau kita membaca sholawat, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dohirnya memang kita mendoakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
tetapi hakikatnya kita adalah mendoakan diri kita pribadi masing-masing. Karena ketika membaca sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah, itu Rasulullah juga membalas mendoakan kita juga dengan sholawat dan salam kepada kita semuanya yang membacanya. Man sholla alayya sallallahu alaihi wa man sallama alayya salamallahu alaihi. Jadi sholawat dan salam itu sangat penting. Allah saja memberikan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para malaikat itu juga membacakan sholawat kepada para nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau ibu guru mesti hafal, ini surah apa, ayat berapa itu pasti hafal. Karena tadi santri-santrinya juga hafal. Tapi kalau orang seperti saya udah tua, nyuwun pangapunten, orang bodoh yang nggak hafal, maklum nyuwun pangapunten. Tapi yang penting kita bisa menangkap maknanya. Kita membaca sholawat, hakikatnya adalah untuk diri kita pribadi, ya. Meskipun secara zahir kita mendoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah itu maksum, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti masuk surga. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan kesalahan apapun, tidak melakukan dosa apapun. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ibadahnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu melebihi sahabat-sahabatnya. Masya Allah, diriwayatkan salah satu riwayat oleh garwanipun beliau, Kanjeng Nabi itu kalau ibadah itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Nyuwun pangapunten, kula lan panjenengan sedaya ngenipun ibadah napa sing bengkak. Nggih. Kula lan panjenengan sedaya kinten-kinten anggenipun mirsani film kalih ngaji kinten-kinten kathah pundi. Anggenipun kula lan panjenengan sami anggenipun ngaji nggih, mau sholawat, zikir kinten-kinten kathah pundi kalih ngrasani tanggane. Nyuwun pangapunten jujur ibu-ibu nggih. Ketika ibu-ibu bertemu, godaannya adalah membicarakan aib temannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kula lan panjenengan sedaya minangka umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing akhir zaman menika, kula lan panjenengan sedaya kedah syukur. Soalnya kula lan panjenengan sedaya dereng nate kebanggih kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dereng nate kepanggih sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neng kula lan panjenengan sedaya dipun paringi raos tresna dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Terus bojo-bojone wong niku termasuk kula lan jenengan sedaya niki. Mbok menawa kula lan jenengan sedaya dilahirke jamanipun Kanjeng Nabi Muhammad diutus dados utusanipun Allah. Kok pilih kula lan jenengan sedaya kinten-kinten saged percaya napa boten? Kanjeng Nabi mengalami Isra dan Mi'raj dalam waktu semalam, diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipun ngendikani dening Kanjeng Nabi kinten-kinten iman napa boten? Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya dilairaken ten akhir zaman menika, tetapi termasuk diparingi nikmat dening Allah Subhanahu Wa Taala purun iman datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah luar biasa, adik-adik, anak-anak bisa belajar Al-Qur'anul Karim. Ini sesuai dengan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anakmu dengan mengerjakan sholat dan membaca Al-Qur'an. Kenapa perintah ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Nggih.
Kula lan panjenengan sedaya mangertosi pilih ayat ingkang pertama turun dan Kanjeng Nabi disampaikan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kanjeng Nabi niku didhawuhi malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Jawab Kanjeng Nabi, "Ma'ana biqori'in." Mohon maaf saya tidak bisa membaca. Lalu kemudian dituntun oleh malaikat Jibril, lalu kemudian beliau bisa membaca. Alhamdulillah, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku sakderengipun dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala, beliau mengalami banyak cobaan. Menawi kula lan panjenengan sedaya sing dipun utus, mbok menawi mboten kiyat Ibu, Bapak mboten kiyat. Nggih, dados berat. Coba bayangkan masih di dalam kandungan ayah beliau kapundhut. Kemudian beliau dilarikan oleh seorang umi, lalu sekian tahun uminya kapundhut juga. Lalu ikut kepada pamannya. Pamannya juga tidak lama kapundhut, lalu ikut kakeknya juga tidak lama kapundhut. Masya Allah, kira-kira pripun nek kula lanjenengan sedaya ngalami kados mekaten menika. Sakniki anak-anak niku saged pisah kali ibune napa mboten? Saged pisah kali romonipun napa mboten? Kan mboten saged. Semuanya harus bapak dan ibu, apalagi di kota besar seperti Semarang niku. Bapak ibu selalu mengawasi, membimbing, mengarahkan putra-putrinya siang dan malam. Ini Masya Allah, ini kula lan panjenengan sedaya dipun paringi nikmat yang sangat besar. Inggih menika kenikmatan iman, Islam, dan insya Allah ihsan. Karena ketiga-tiganya inilah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah soal keimanan. Tenggen agama niku sepenting kula lanjenengan sedaya percaya sik napa malih Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Kenapa Islam ahli sunnah wal jamaah? Karena Kanjeng Nabi dawuh ma'ana alaihi wa ashabi. Nggih menika yang selamat adalah orang-orang yang ikut kepada Rasulullah dan ikut kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Itulah yang kemudian disebut ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kula lan panjenengan sedaya ikut Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasulullah, sementara kula lan panjenengan sedaya tidak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi, juga belum pernah ketemu dengan para sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana caranya? Kita semuanya bertemu dengan para alim ulama, bertemu dengan para habaib. Ini merupakan kula lan panjenengan sedaya sarana untuk bertemu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan salaman tok, guru ngaji lagi salaman tok. Salaman marang wong sing gelem salaman karo gurune, lajeng gurune salaman malih dateng gurunipun malih, lajeng para salaman para tabi'ut tabi'in, para tabi'in salaman kali para tabi'in salaman kali sahabat salaman kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku insyaallah termasuk wong bejo donya lan akhiratipun, bejo kemayangan. Napa malih kula lan panjenengan sedaya purun nucuk ngilmunipun beliau-beliau semuanya, insyaallah berkah dunia dan akhiratnya. Banyak sudah kejadian-kejadian di mana dulu orang tawadhu taat kepada gurunya, tetapi kemudian di kemudian hari bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Niki contohnya pun boten sekedhik. Bahkan ada ulama-ulama yang dulu kelihatan secara zahir tidak pernah ikut ngaji, tapi ikut hidup melayani di rumah beliau, lalu kemudian beliau dilalah mendapatkan ilmu yang luar biasa, yang bermanfaat, dan kemudian bisa mengantarkan kehidupannya sukses di dunia dan insya Allah sukses di akhirat. Ingin seperti itu anak-anak ini? Mana anak-anak? Nabi Sulaiman alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat, sampean pilih opo? Pilih jadi raja, pilih punya laki-laki yang punya istri cantik, atau pilih harta yang berlimpah, atau panjenengan mau milih ilmu?
Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab, saya memilih ilmu. Dengan beliau memilih ilmu, lalu kemudian beliau mendapatkan semuanya. Sampai-sampai beliau itu bisa bicara dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk semut. Itu bisa bahasanya, itu ngerti Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena beliau yang dituju pertama kali adalah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan anak-anak tadi yang menghafalkan Al-Quran, yang mengaji Al-Quran, mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan dunia ini dan juga di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man akhirata dunya fa'alaihi bil ilmi wa man akhiratahuma fa'alaihi bil ilmi. Sing sapa wing pengen mulya tengen donya kedah nganggo ilmu donya. Sing sapa wong pengen mulya tengen akhirat ugi pakai ilmu akhirat. Sing sapa wong pengen mulya dua-duanya juga harus memakai ilmu dua-duanya di dalam dunia dan akhirat. Kula lan panjenengan sedaya nderek para alim ulama, nderek para habaib, niku insyaallah kehidupan kula lan panjenengan sedaya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak percaya, silakan buktikan. Kula termasuk bejo karena dipanggil dengan Habib Ali, Masya Allah. Beliau termasuk masih saudaranya dengan Profesor Dr. Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab, kemudian Sarifah yang jadi penyiar televisi, Pangapunten, Sarifah Najwa Shihab. Masya Allah, betapa kita semuanya bertemu dengan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Jadi dengan kita semuanya khidmah kepada beliau, meskipun beliau sudah sepuh, insya Allah barokai di dalam kehidupan kula lan panjenengan sedaya ten donya menika lan ugi benjang ten akhiratipun. Kathah pun contonipun kula mboten sah sebat setunggal-setunggalipun, nggih. Nyuwun pangapunten ini perlu kesepakatan kinten-kinten mangke sampai jam pinten. Nggih, kinten-kinten mangke sampai jam pinten soalnya nek kula kedawan ya rek iso ngaji. Nek kecendaan ya mbok pilih nyuwun pangapunten nggih, sak cekapipun iki jam 10, kinten-kinten sampai jam pinten mangke. Jam 12 atau jam 1. Kalau sampai jam 1 nanti jenengan di sini saja, saya pamit duluan. Nggih, nyuwun pangapunten. Betapa kula lan panjenengan sedaya sangat beruntung menjadi orang-orang Islam ala ahlussunnah wal jamaah. Karena ahlussunnah wal jamaah itu adalah kula lan panjenengan sedaya dari Kanjeng Nabi lan para sahabat-sahabat Nabi, dan kemudian kita juga ikut berada di dalam jamaah. Karena dawuhipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bil jamaah, man syadda ilan nar. Naudzubillah min dzalik. Kula lan panjenengan sedaya dipun dawuhi dening Kanjeng Nabi, tetaplah berada di dalam jamaah. Jangan sampai menyendiri dari jamaah. Karena sesungguhnya orang yang menyendiri dari jamaah, hakikatnya itu adalah menyendiri di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Terus kula lan panjenengan sedaya ikut yang sawadil a'dzam. Alaikum bisawadil a'dzam. Nggih, kula lan panjenengan sedaya dipun dawuhi Kanjeng Nabi kados mekaten menika. Sakniki kula lan panjenengan sedaya kalih sing sak menika mayoritas niku ingkang pundi? Nggih. Ingkang pundi kinten-kinten? Niku Ahlus Sunnah wal Jamaah niku bab akidah. Bab akidah menika bab keyakinan, bab keimanan. Iman niku dalam pengertiannya adalah al-imanu tasdikun. Nah, al-imanu takrirun bil lisani, ya. Yang pertama tasdikun bil qalbi wa takrirun bil lisani wal amalu bil arkani. Iman itu adalah diyakini di dalam hati, kemudian dinyatakan dengan lisan dan dilaksanakan dengan amal perbuatan. Itulah disebut dengan iman. Lalu apa saja yang perlu kita imani, kita yakini? Ada 6 yang dirumuskan, ya, dijelaskan oleh Kanjeng Nabi kepada malaikat Jibril ketika waktu itu beliau bertanya malaikat Jibril itu ngembong-ngembong wong lanang sing ganteng nggawa pakaian sing putih, rambutnya serba hitam, lajeng Kanjeng Nabi nembe
sareng-sareng kali para sahabat Kanjeng Nabi, lalu beliau datang kemudian uluk salam, lalu bertanya kepada Kanjeng Nabi, ma huwal iman. Dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat Allah, iman kepada para nabi dan utusan Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, lalu iman kepada qada dan qadar Allah, lalu beriman kepada hari akhir. Itu adalah iman. Lalu orang yang bertanya tadi mengatakan, sodakta, panjenengan leres Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat heran, itu sopo wong teko-teko hanyar takut karo Kanjeng Nabi terus malah membenarkan. Tapi para sahabat tetap diam. Lalu malaikat itu tanya lagi, ma huwal Islam. Kanjeng Nabi jelaskan, Islam itu adalah engkau membaca syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, engkau melaksanakan sholat, engkau membayar zakat, engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan apabila mampu engkau menjalankan ibadah haji. Ini kemudian disebut dengan rukun Islam. Ya, di sini iman. Iman itu penting sangat kalau lan panjenengan sedaya mangertosi. Bagaimana kalau lan panjenengan sedaya punya iman yang benar? Niku kalau lan panjenengan sedaya kedah makul, kedah masuk di akal. Kula lan panjenengan sedaya panci estu mboten pikantuk mikiraken dipun ndatipun Gusti Allah, ning kula lan panjenengan sedaya kedah mikiraken pun makhluk-makhlukipun Gusti Allah. Niki luar biasa kula lan panjenengan sedaya diajari dening para alim ulama. Kula lan panjenengan sedaya selaku orang Ahlussunnah wal Jamaah, kula lan panjenengan sedaya nderek rumusanipun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari utawi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa kula lan panjenengan sedaya ikut beliau berdua? Karena menurut penjelasan para alim ulama, karena beliau berdualah yang mampu menjelaskan akidah Rasulullah dan akidah para sahabat-sahabat Rasulullah sebagaimana dimaksud ma'ana alaihi wa ashabi, di tengah-tengah munculnya perpecahan umat Islam karena persoalan politik. Zamannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa umat Islam bisa dipimpin oleh beliau. Meskipun ada gangguan, hambatan, ancaman dari orang-orang yang membangkang tidak membayar zakat dan juga adanya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan kepemimpinannya yang tegas belum bisa mengatasi semua persoalan itu. Lalu diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sahabat Umar ini begitu tegas. Beliau sudah mulai melakukan ijtihad. Belum menangkap pencuri, tapi kemudian pencurinya tidak dipotong tangannya. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ada khalifah yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan. Nah, dari sinilah sudah muncul persoalan karena kemudian hari Sayyidina Utsman bin Affan kabundut dipercaya oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Lalu lebih parah lagi adalah zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Zamannya Sayyidina Ali itu ada khalifah tandingan dari kalangan Mu'awiyah. Kemudian sampai perang, namanya perang Siffin. Perang Siffin adalah perang untuk mendamaikan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan kemudian Sayyidina Mu'awiyah. Tapi kemudian juga tidak bisa damai, ya. Karena tidak bisa damai, lalu muncul orang-orang yang fanatik kepada Sayyidina Ali yang disebut dengan Syiah, ya. Tapi kemudian juga mayoritas sahabat-sahabat itu alhamdulillah masih merasa tasamuh, menghormati kepada semua sahabat-sahabat yang ada sebagaimana ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian tahkim perdamaian, muncul kelompok berikutnya, yakni kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij inilah kelompok yang keras pandangannya sehingga mengkafirkan orang-orang yang berseberangan pendapatnya dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok radikal pertama ini yang pangapunten. Kalau sekarang ada banyak radikalis, barangkali murid-muridnya. Yang pangapunten nggih. Kula lan panjenengan sedaya alhamdulillah dari tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah
ingkang termasuk sawadil a'dham, nggih. Tidak termasuk memang sawadil a'dham. Karena mayoritas sahabat-sahabat waktu itu tidak mau melibatkan diri di dalam konflik, tetapi tetap tasamuh kepada seluruh sahabat-sahabat yang ada, kemudian mengedepankan musyawarah. Kemudian dari sinilah muncul ulama-ulama besar yang merupakan mujtahid. Di antaranya adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mampu menjelaskan akidah Rasulullah dan akidah para sahabat-sahabat Rasulullah setelah sekian lama beliau memperdalam ilmu-ilmu di dalam Islam. Dados kula lan panjenengan sedaya tenggen masalah keimanan iki harus atos-atos. Minimal kula lan jenengan sedaya niku akidatul awam. Nggih, kitab Aqidatul Awam, Allah wujud, kita bakok mukhalafatul hawadisi yang mahudi nafsihi ila akhirih. Sebenarnya kula lan panjenengan sedaya memahami Al-Quran itu betul menjelaskan Allah wujud. Napa wonten ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah wujud? Tetapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pertama menyampaikan bahwa Allah adalah wujud. Ini kula lan panjenengan sedaya nek menawi mboten nggale ingkang estu niku nyuwun sewu, mboten saged menemukan hakikat keimanan sebagaimana diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini luar biasa. Di dalam Asmaul Husna 99 nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala itu nggih mboten wonten istilah wujud itu. Ini luar biasa. Nggih sebuah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sekian lama beliau memperdalami keilmuan-keilmuan, pemikiran-pemikiran yang berkembang waktu itu, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Mujassimah dan sebagainya yang jumlahnya adalah 72 dan kemudian ditambah satu yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nek teng Indonesia mriki Ahlus Sunnah wal Jamaah ingkang komitmen menjalankan adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama? Karena menurut penjelasan Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Islam masuk di Nusantara ini adalah Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Baru kemudian pada tahun 1330 Hijriah muncul paham yang beraneka ragam. Dan kemudian waktu itu untuk membentengi umat dari pengaruh pikiran-pikiran yang baru ini, kemudian para kiai waktu itu, para mu'asyir, para habaib mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu enggak ujuk-ujuk, prosesnya panjang. Lahirnya Nahdlatul Ulama itu melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah musyawarah para alim ulama, kurang lebih 50 orang al-alim al-alama. Setelah musyawarah ada mufakat ingin bentuk Jam'iyah ulama, lalu dikonsultasikan kepada orang yang ahli kasyaf. Ahli kasyaf itu adalah al-arif billah. Ketemulah kemudian Saiful Nambah Khalil Bangkalan Maduro, termasuk juga ketemu dengan para habaib, kemudian dikonsultasikan, kemudian mendapatkan isyarat. Mendapatkan isyarat ini juga tidak mudah, karena ahli kasyaf ini tak korup kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat istikharah pada malam hari, mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak gampang berdirinya Nahdlatul Ulama ini. Sekarang ini kan orang bikin organisasi gampang banget. Ada anggota minimal 50 orang, menunjuk pengurus, bikin ADART, punya kantor, punya sedikit dana, minta izin kepada Menteri Hukum dan HAM, kemudian segera keluar izin organisasi baru. Padahal dulu Nahdlatul Ulama bikinnya itu melalui 3 tahapan itu, sehingga masih lama prosesnya. Nahdlatul Ulama adalah benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah khususnya yang ada di Indonesia ini. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama pula yang memperjuangkan, yang ikut memperjuangkan termasuk para habaib sehingga bangsa Indonesia ini bisa merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Pada hari Jumat. Masya Allah, ini merupakan ikhtiar lahir dan batin dari para ulama dan habaib waktu itu. Bahkan lagu syukur itu yang menciptakan siapa lagu syukur ini? Habib H. Husain Munawar. Ini termasuk saudaranya atau pamannya atau Pak D-nya Habib Umar Muthohar Semarang ini yang menciptakan lagu syukur ini. Dados kula lan panjenengan sedaya kedah syukur, pilih kula lan panjenengan sedaya merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama.
Nahdlatul Ulama ini gabungan dua tugas yang utama. Yang pertama adalah mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang kedua adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Memang apa tuh saya bicara NU? Kalau ketua NU diundang jenengan, kalau matur tentang NU. Nek kalau mboten matur tentang NU, kalau rugi. Nek soal jenengan ngaji pun bendino lah ngaji, nggih. Mun bendino mun setiap Jumat, malam Jumat jenengan ngaji paling boten seminggu sepindah jenengan pun ngaji kali para kiai, para habaib ingkang bab-bab diniyah. Ning bab-bab istimaiyah kados makaten menika kula lan panjenengan sedaya kedah mangertosi sejarah. Sejarah niku penting. Ada istilah jas merah, jangan lupakan sejarah. Kemudian ada jas hijau, jangan hilangkan jasa ulama. Masya Allah, ulama itu peranannya sangat besar di dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro niku sinten? Pangeran Diponegoro itu adalah keluarga kerajaan Keraton Mataram. Tetapi beliau tidak suka tinggal di istana, sukanya mengembara. Lalu beliaulah ketemu dengan para alim, para kiai, para masyayikh, para habaib. Lalu beliau berguru kepada beliau, sehingga beliau juga mengamalkan thariqah. Luar biasa, ngajinya mau ngaji kitab takrib, ada tasbihnya. Luar biasa Pangeran Diponegoro. Kenapa disebut dengan Pangeran Diponegoro? Karena beliau termasuk putra mahkota, disebut dengan Pangeran yang pangapunten. Luar biasa. Nah, Nahdlatul Ulama adalah meneruskan perjuangannya Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro adalah meneruskan perjuangannya para wali songo yang ada di Jawa ini. Para wali itu juga selain ada sayyid, juga ada orang Jawa aslinya. Meskipun kebanyakannya adalah sayyid. Sayyid itu termasuk dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, ada Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, sing Jawa termasuk misalipun Kanjeng Sunan Kalijogo, nyembang apunten wong Jawa. Niki alhamdulillah dididik dening para habaib, para sayyid, sehingga bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalankan Islam. Lalu yang terpenting adalah buahnya iman dan Islam adalah ihsan. Ihsan niku napa? Anta budallaha kana tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kula lan panjenengan sedaya ibadah dhateng Gusti Allah seolah-olah kula lan panjenengan sedaya mirsani Allah Subhanahu wa taala. Ning nek sampai mboten sampai mirsani Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedaya yakin pilih Allah Subhanahu wa taala menika mirsani kula lan panjenengan sedaya. Tidak hanya fisiknya tapi juga hatinya ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha sami'un basir. Terus ngoten niku nek wong sing merasa wis nyuwun pangapunten nggih, enggak bisa melihat Allah itu enggak apa-apa. Tapi yang penting rumangsa dipirsani dening Gusti Allah, dipun midhangetaken dening Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah niku kula lan panjenengan sedaya nek saged niku lampahipun nggih insyaallah ihdinas siratal mustaqim. Tetap berada di dalam jalan yang lurus. Siratal mustaqim niku kinten-kinten kados pundi? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari menganiaya dirinya sendiri niku kinten-kinten wong sing kaya piye? Jenengan galih mboten kados pinten wong sing dipun paringi pitedah dening Gusti Allah niku pinten-pinten kados pundi. Yang pertama adalah abidan. Kiambake menika rajin anggenipun ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mencari ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia diberikan ilmu oleh Allah, aliman bi ulumil akhirah. Dia diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan di akhirat. Apakah cukup dengan itu? Enggak. Dia bersikap zuhud. Zuhud itu tidak harus miskin, nyumpang ngapunten. Kados kula miskin. Nggih. Zuhud itu boleh kaya asal hatinya selalu terpaut, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sedaya menika maos Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai kemudian An-Nas,
kemudian dimulak-balik ini merupakan diamalkan setiap hari secara rutin, itu juga merupakan zikir kula lan panjenengan sedaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang menurunkan adzikra dan kemudian Allah lah yang memelihara. Al-Qur'anul Karim itu kitab suci satu-satunya yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Baik bahasanya maupun maknanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-hadis itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafalnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Qur'an dua-duanya dengan menggunakan bahasa Arab. Bagi siapa yang membacanya meskipun belum ngerti artinya, itu insya Allah mendapatkan pahala, setiap huruf mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Terus bejo kemayangan Bu jenengan sedaya putra wayahipun purun ngaji wonten nggen TPQ Nurul Falah menika, alhamdulillah. Niki kula lan panjenengan sedaya kedah syukur. Nggih, mugi-mugi masjidipun ingkang dados, madrasahipun ingkang berdiri, putra wayah kula lan panjenengan sedaya saged sinau, saged thalabul ilmi kanthi saestu, kanthi sae amprih pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lados tiyang kados pundi malih ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah menika kagungan kanugrahan ihdinas siratal mustaqim. Yang tadi pertama adalah abidan rajin ibadah, yang kedua bersikap zuhud, yang ketiga aliman bi ulumil akhirah, yang keempat adalah faqihan fi masalihil khalqi. Belum diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemaslahatan hidup seluruh makhluk. Makhluk-makhlukipun Gusti Allah. Nek kula lan panjenengan sedaya ngitung ya insyaallah ora iso ngitung. Nggih, ora bakalan iso ngitung kula lan panjenengan sedaya. Kuwatah sanget makhlukipun Gusti Allah niku tiang-tiang ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Dados niku ihdinas siratal mustaqim nggih menika dipun paringi kefahaman. Dados wong sing jalan yang lurus insyaallah wong sing mengertosi kemaslahatanipun uripipun sedaya makhluk termasuk kula lan panjenengan sami. Jadi ideal tentu adalah orang-orang yang tawasud, ya, orang-orang yang mengambil jalan tengah, tidak emosional, mohon pangapunten, kemudian tidak kemudian membuat kesengsaraan orang lain, mohon pangapunten, pasti dia yang dipikirkan adalah kemaslahatan untuk semuanya. Kemudian yang terakhir adalah dia selalu mencari ridha Allah, muridan bi fihi wajhallahi. Dia selalu berikhtiar hanya semata-mata untuk mencari ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kepentingan duniawi, dan juga kepentingan yang lebih besar, dunia dan akhirat. Dalam kaitannya dengan dunia dan akhirat itu orang terbagi menjadi tiga, numpang ngapunten. Ada orang, segolongan orang yang sukanya mikirkan akhirat terus, sehingga tidak sempat memikirkan kehidupan dunia ini. Kinten-kinten sinten nggih, para malaikat lan para kekasih pun Allah Subhanahu wa taala. Sakmene kula lan panjenengan sedaya dereng termasuk. Nggih. Yang kedua ada orang, segolongan orang yang selalu memikirkan dunia saja sehingga melupakan kehidupan di akhirat. Lalu juga muncul golongan yang ketiga, yakni orang-orang yang selalu memikirkan di dunia dan juga memikirkan kehidupan di akhirat. Niku insyaallah kula lan panjenengan sedaya amargi kula lan panjenengan sedaya tunganipun nggih menika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah nggih, insyaallah dipun kabulaken dening Gusti Allah. Mugi-mugi kula lan jenengan sedaya termasuk wong sing bejo donya lan akhiratipun. Kados pundi? Napa cukup ngapal ketok mboten cekak. Setelah membaca, menghafalkan, lalu memahami, menghayati dan mengamalkan, itu insya Allah jalannya akan ke situ.
Orang baru ngapalke niku baru tahap kedua nyuwun pangapunten. Nggih. Amana billahi wal yaumil akhir tubna ilallahu zahiran wa batinan. Kula lan panjenengan sedaya ndonga dhateng Gusti Allah. Ya Allah Gusti, panjenengan paringi raos iman nggih dhateng panjenengan lan ugi raos purun taubat dhateng panjenengan nggih secara zahir dan batin, boten namung lahir tok ning juga batinnya. Niki penting niki sanget nggih. Nek nang zahir tok ya cukup syariat. Nek kalih batinipun kedah ihsan kalau wau niku. Kula lan panjenengan sedaya ngraos nek kula lan panjenengan sedaya dipun pirsani dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman, Islam dan ihsan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Adapun sekarang ini ada orang yang sedikit-sedikit mengatakan kamu syirik. Mbok pilih niku lebih belajar tentang akidah. Husnudzon mawon nggih. Lalu mengatakan, oh ini tidak sesuai dengan syariat. Ya bilang aja bahwa dia ngajinya baru keimanan dan kemudian syariat. Mungkin dia lupa bahwa ada juga hakikat ruh, nggih. Ruh niku sangat penting kula lan panjenengan sedaya. Kinten-kinten persona boten ruh kula lan jenengan sedaya. Kinten-kinten ruh kula lan jenengan sedaya niku ten pundi? Ten bagian mustaka sirah, tenggen asto, nopo tenggen awak, nopo tenggen kaki, nopo tenggen bagian pundi mbuh. Nggih. Soale kabeh nek dijiwit ngrasa lara kabeh. Wonten tiyang sing dijiwit ngoten mboten sakit. Meski ngrasa sakit kabeh nggih. Kinten-kinten ruh kula lan jenengan sedaya niku ten pundi? Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kula lan panjenengan sedaya dipun paringi ilmu dening Gusti Allah namung sekedhik mawon. Sekedik mawon ini pun sudah luar biasa memimpin dunia seisinya ini dengan demikian ilmu, pengetahuan dan teknologi yang demikian canggih. Itu seluruh makhluk-makhluk Allah diamanati oleh Allah itu pada nggak mau semuanya menjadi pemimpin di muka bumi ini. Gunung yang demikian perkasa, lautan yang demikian dalam dan luas, semuanya menolak. Adapun Adam, Nabi Adam dan seluruh anak keturunannya ini mau menerimanya, Masya Allah. Jadi kula lan panjenengan sedaya dipun dadosaken khalifah tenggen muka bumi nika, kula lan panjenengan sedaya anggadhahi tugas nggih menika memakmurkan bumi ini nggih, karena bumi ini adalah tempat kula lan panjenengan sedaya menanam yang hasilnya insyaallah dipetik nanti di akhirat kelak. Jadi kula lan panjenengan sedaya ten mriki niki donya niki ibaratipun berladang. Ajeng nanem napa mawon insyaallah benjang tukule panane pun benjang nek ten akhirat. Sakniki ya wis ana sing panen. Sing bakale apik ya insyaallah entuk apik nggih, sing sapane mengerjakan kebaikan entuk kebaikan, sing nglampahi Allah juga entuk Allah. Nggih nyuwun pangapunten kula lan jenengan sedaya saged menggalih betapa luar biasanya kula lan panjenengan sedaya midhanget siranipun Abu Nawas. Syekh Abu Nawas itu termasuk orang al-alim al-alamah di dalam zaman Harun al-Rasyid. Beliau luar biasa. Beliau itu ketemu dengan Malik bin Dinar, nyuwun pangapunten. Ketemu dengan Malik bin Dinar, namanya aja Malik. Malik itu raja, Dinar itu emas, uang. Jadi selain berkuasa juga uangnya banyak, simpanannya luar biasa. Beliau itu bertanya kepada Syekh Abu Nawas, Syekh Abu Nawas, lebih mulia mana orang yang berkuasa dan kaya raya dengan orang yang memiliki ilmu? Syekh Abu Nawas menjawab dengan santai, anggap saja ini sebagai PR, insya Allah jawaban ini saya akan jawab besok sore sampai ke tempat saya. Kemudian pada waktunya Syekh Abu Nawas dilalah meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah meninggal dunia, sahabatnya datang yang namanya Malik bin Dinar ini kemudian terkejut. Loh, kenapa meninggal? Padahal baru saja kemarin itu ketemu dengan saya. Bahkan saya tanya ke dia, bagaimana lebih utama mana antara orang yang kaya raya menjadi penguasa dan kemudian dibandingkan dengan orang yang berilmu.
Ini beliau minta sore ini mau dijawab, kok malah sekarang sudah meninggal. Lalu dengan sukarela Malik bin Dinar ini karena merasa terkejut dan gelo, akhirnya beliau memandikan jenazah. Ya, karena sudah wafat Syekh Abu Nawas ini dimandikan dengan anut wae. Dimandikan, dikafani, disolati, kemudian diantar mau ke liang lahat, mau diletakkan ke liang lahat, mau diuruk, dilalah, kemudian beliau hidup lagi. Setelah beliau hidup lagi, kemudian bertanya kepada Malik bin Dinar, sampean itu raja, sampean itu kaya raya, ini kenapa sampean mau merawat saya? Itu artinya orang yang berilmu itu lebih mulia daripada orang yang berkuasa dan kaya raya. Ini ojo tiru kalau lanjutan saya datang Syekh Abu Nawas. Oh, kira-kira mati ojo. Beda tingkatanipun kalau lanjutan sedaya kalian Syekh Abu Nawas. Abu Nawas niku termasuk kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Donganipun beliau niku salah satunya ngaten iki Bu nyuwun pangapunten. Ya Allah, kula menika mboten pantes menawi panjenengan menika mlebetaken kula ten swarganipun panjenengan. Duh Gusti, menawi panjenengan menika mlebetaken kula ten nerakane panjenengan, kula niku nggih mboten kiyat. Mila saking menika kula nyuwun dhateng panjenengan Gusti, kula panjenengan dadosaken kawulanipun panjenengan ingkang purun taubat. Monggo sareng-sareng. Ilahi lastunil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahad li taubatan wa ufir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi. Padahal beliau termasuk al-alim al-alama, tapi beliau merasa tidak pantas kalau dimasukkan di dalam surganipun Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga merasa tidak akan kuat kalau dimasukkan di dalam api neraka. Lalu dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan oleh Allah termasuk hamba Allah yang mau bertaubat. Niki tawadhu kinten-kinten wonten boten sakniki ingkang orang seolah-olah sudah mengkapling dunia. Di dunia ini mengkapling tentang surga dan neraka. Naudzubillah min dzalik, seolah-olah surga dan neraka itu adalah miliknya. Padahal surga dan neraka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya nek ketemu karo wong ngoten niku jenengan dongakno nggih, ampun jenengan sengeni ampun ditungake mawon atus donganipun Kanjeng Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, lan mugi wong-wong sing mengatakan nek kula lan jenengan sedaya niku Islam niku Islam keturunan nyumpah pinten nggih, niku muga-muga kita sedaya tansah dipun paring hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang marah jangan dihadapi juga dengan marah. Ibu-ibu nek misalipun bapak duka, kinten-kinten jenengan nderek duka mboten. Nek jenengan nderek duka mesti perang Brontoyuda. Nek sing setunggal duka, sing setunggal kita lihat aja lah. Setiap orang yang marah itu pasti ada ekspresi yang lucu. Ada kelucuan-kelucuan di dalamnya. Misalnya kula muring-muring hari jenengan mau ngersani kula mesti ada sesuatu yang lucu. Ning ngene coba nentang cukup dibatin wae. Ket kula lanjenengan sedaya boten lara ati. Nek lara ati ya berat naudzubillah min dzalik. Nggih, nyuwun pangapunten. Masyaallah kula lan panjenengan sedaya niku kedah sabar di dalam menjalani kehidupan ini.
sabar niku pengertiannya tidak sekedar kula lan panjenengan sedaya napa istilahipun nggih santai-santai, tenang-tenang. Yang namanya sabar itu harus dimaknai dengan konteksnya. Kalau situasinya berjuang seperti sekarang ini, kula lan panjenengan sedaya kita berjuang dengan sungguh-sungguh, itu namanya sabar. Jenengan didik putra wayah dengan baik, dengan sabar, itu artinya juga dengan sungguh-sungguh di dalam mendidik. Karena mendidik dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, itu hasilnya akan berbeda dengan mendidik dengan sembarangan. Apalagi sekedar kula lan panjenengan sedaya pengen anak ini harus hafal ini dan hafal itu, tapi yang namanya hafal itu baru tahapan sekian untuk kula lan panjenengan sedaya dados wong sing iman, wong sing Islam, lan ugi wong sing ihsan. Sabar dalam pengertian kula nembe panjenengan sedaya kene wonten musibah misalipun kula lan panjenengan sedaya yakini bilih kula lan panjenengan sedaya niku makhlukipun Gusti Allah, lan pada saatnya juga nanti akan wangsul wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam situasi kula lan panjenengan sedaya membangun sekolahan, harus sungguh-sungguh bangun sekolahan. Nggih, kula lan panjenengan sedaya urunan misalipun sak mampune. Berjuang itu harus sesuai dengan kemampuan, tapi berjuang sesuai dengan kemampuan harus bisa dikoordinasi dengan baik, tidak boleh kemudian semau gue, tapi harus dirapatkan dengan baik, dimusyawarahkan. Insya Allah disitulah akan ada keberkahan-keberkahannya. Ketika semuanya taat kepada pemimpin yang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Islam ini akan menjadi berkembang baik dan akan tidak hanya menjadi mayoritas, tapi juga akan mampu menjadi rahmatan lil alamin. La islama illa bi quwwatin wala quwwata illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin wala imarata illa bi ta'atin wala ta'ata illa bi ta'atillah. Lembaga pendidikan ini akan bisa berdaya guna dan berhasil guna manakala kula lan panjenengan sedaya selaku warga Al-Falah menika sami-sami taat wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saniki kula lan panjenengan sedaya badhe kula tangleti nggih, kinten-kinten di lembaga pendidikan mana yang guru-gurunya itu mendoakan murid-muridnya dan murid-muridnya juga mau mendoakan kepada guru-gurunya. Apakah di SMP, SMA, kemudian di mana lagi gitu? Dan undip pripun bib alih. Ada mahasiswa yang mau mendoakan dosennya, dosen yang mendoakan kepada mahasiswanya. Yang insya Allah ini baru ada di pondok pesantren. Mbah Abdul Manan itu pendiri Al-Mu'ayyad pada suatu hari belum menugaskan pada santri seniornya agar mencatat nama-nama santri yang nakal-nakal, yang paling nakal dicatat nomor 1. Lurah pondoknya seneng didhawuhi dening kiai ini untuk nyateti santri-santri sing nakal, tapi kemudian ditunggu 3 hari tidak ada tindakan apapun, ditunggu seminggu tidak ada tindakan apapun. Akhirnya santri senior tadi menanyakan kepada kiai, Mbah Kiai dulu panjenengan dawuh kula supados kula nyateti santri-santri sing paling nakal ning panjenengan kok mboten paling tindakan menapa-menapa. Terus karepe sampean pripun? Dawuh guripun tangkep ngoten niku. Kok mboten diusir Mbah Yai? Lho, karemu piye? Wong tuane kan pun pasrah karo aku, memberikan amanat kepada saya untuk mendidik anak itu dengan baik. Kulon itu nyuwun panjenengan untuk mencatat santri-santri yang nakal itu. Kalau malam hari saya doakan, saya sebut satu persatu sesuai dengan nomor urut yang sampean catat. Yang nomor 1 paling nakal itu saya sebut nomor 1. Saya doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah. Jadi seperti itu. Ibu-ibu guru gitu ngomongin gitu, insya Allah. Nanti murid-murid, para santri juga mendoakan guru-gurunya, mendoakan juga orang tuanya. Ini Masya Allah, alangkah indahnya, bahagianya kalau di dalam situasi lembaga pendidikan seperti itu bisa kita lakukan. Dan insya Allah, dan ini mudah-mudahan dilakukan secara istiqomah terus menerus, ya, sampai kelolaan panjenengan sedaya sowan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
Ingkang terakhir, mugi-mugi kula lan jenengan sedaya benjing nak kapundhut secara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tiada cita-cita orang Islam kecuali nanti kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ora usah wedi wong meninggal kabeh makhlukipun Gusti Allah bakal meninggal. Nggih. Nek dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah kula lan panjenengan sedaya badhe dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala, badhe pikantuk syafaat dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki perlu latihan, Bu, latihan. Nggih. Yang namanya bunga itu juga ada gugur ketika baru menjadi bunga. Lalu menjadi buah kecil juga ada yang gugur. Lalu kemudian setelah besar belum masak juga ada yang gugur. Kula lan panjenengan sedaya niku pantes nek berkaitan dengan kematian itu sedaya pantes. Cilik kapundhut ya pantes, remaja kapundhut ya pantes, rotok sepuh kapundhut ya pantes nggih. Dados kula lan panjenengan sedaya kedah selalu siap nggih sewaktu-waktu dipun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala menika dalam keadaan husnul khotimah. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Jadi kula lan panjenengan sedaya husnul khotimah itu meninggal dalam keadaan Islam. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Rajin baca sholawat insyaallah. Sholawat itu ibadah ringan tetapi insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memerintahkan kula lan jenengan sedaya supados salat, supados rukuk, sujud, itu Gusti Allah mboten sujud, mboten rukuk, mboten salat. Nek ketika Allah memerintahkan sholawat, Gusti Allah paring sholawat dhateng Kanjeng Nabi lan sedaya makhlukipun ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Terus mekaten nggih nyuwun pangapunten aja lali maca sholawat. Sholawat niku nggih beraneka ragam. Ora trimo siji tok. Wonten sholawat sing paling cekak sallallahu ala Muhammad niku sholawate malaikat Jibril alaihissalam dhateng Kanjeng Nabi. Ora pakai sayyidina, malaikat nggih. Malaikat ngundang kekasihipun Gusti Allah sallallahu ala Muhammad sesuai dengan namanya. Nek kula lan panjenengan nyebut Kanjeng Nabi, ya pakai sayyidina. Wong jenengan nyebut Pak RT wae disebut dengan Pak. Nggih. Wonten wantun jenengan nyebut Pak RT dengan namanya jangkar langsung. Misalnya namanya dengan Pak Ahmad, jenengan nyebut Ahmad, ndak wantun jenengan. Seseorang kai surat keterangan RT jenengan. Dengan Pak Lurah misalnya. Nah, kula lan jenengan sedaya kan orang Jawa. Orang Jawa juga adat istiadatnya itu menghormati pemimpin juga dengan adat Jawa. Orang Arab juga menghormati dengan adat Arab. Kalau orang Arab itu menghormati orang tua, itu cekelan apa? Kumisnya, jenggotnya nyuwun pangapunten. Karena tradisi orang Arab, kalau orang tulanan jenggote niki ibarat anak kecil yang sedang digendong oleh bapaknya atau mbahnya dan kemudian memainkan jenggotnya ini. Coba awake dhewe wong Jawa menghormati wong sepuh dolanan jenggote wong dikampleng jenengan. Jadi adat istiadat itu berbeda. Seperti hanya kula lan panjenengan sedaya misalnya ngagem bagian batik. Loh, itu enggak Islami itu kalau bagian batik. Loh kok iso? Loh Kanjeng Nabi rak nggo batik. Iya niku adatipun ning Arab. Kanjeng Nabi pakai jubah, nggih, pakai serban, masya Allah, luar biasa. Karena tradisi pakaiannya orang Arab ya seperti itu. Abu Jahal dipakai status ngoten niku nggih. Terus sama-sama menghargai tradisi. Rasulullah dan para sahabatnya juga menghargai tradisi Arab. Kula lan panjenengan sedaya wong Jawa juga menghargai tradisi Arab. Dalam hal berpakaian kados ngeten iki, yang syariat adalah menutup aurat. Nggih, kula lan panjenengan sedaya dipun dawuhi dening Allah lewat Kanjeng Nabi lan lewat guru-guru panjenengan sedaya nutup aurat kanthi sae, ngagem kudung bagi ibu-ibu, nggih, ngagem jilbab niku nutup aurat. Soal jenengan pakai jilbab apa?
Ini soal budaya, soal tradisi. Kalau lanjenengan sudah nutup pakai sarung, kalau orang Arab pakai jubah, dan itu tradisinya masing-masing. Ngoten niku nggih nyuwun pangapunten. Oke, terus kula lan panjenengan sedaya memahami segala sesuatunya secara proporsional. Kula lan panjenengan sedaya wong-wong ahlu sunnah wal jamaah itu menomorsatukan wahyu, yakni Al-Quran dan hadis, dan kemudian setelah itu adalah kula lan panjenengan sedaya memahami Al-Quran dan hadis dengan sesuai dengan ilmunya para alim ulama. Nek kula lan panjenengan sedaya mboten diulang dening alim ulama, maca alif lam mim, mbok menawa ya ora alif lam mim. Bisa alama, bisa ulima, nggih, bisa ilmu lan sak panunggalanipun gandeng diulang dening guru kula lan panjenengan sedaya dengan ilmunya para alim ulama sesuai dengan ijma. Ini membacanya adalah alif lam mim dan seterusnya. Ilmu tajwid ten jamane Kanjeng Nabi napa pun wonten, dereng wonten ingkang kala dilafalke. Bahkan di zamanipun Kanjeng Nabi menika wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril disampaikan pada Rasulullah, lalu Rasulullah langsung hafal. Jadi dobit Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat juga sahabat-sahabat langsung hafal dobit ingatannya. Luar biasa. Ada sahabat Zaid bin Sabit telaten ngateti selain dihafalke dicateti mingguan pelepah kormo, tenggen kulit binatang, tenggen selo atau batu, kemudian dikumpulkan. Ketika banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran gugur di medan laga, kemudian ada usul supaya ini dibukukan Al-Quran ini, kemudian selesai dikerjakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Mushaf Utsmani niku dereng wonten titikipun, dereng wonten tasdidipun, dereng wonten harokatipun. Bagaimana kalau lanjenengan sudah membedakan antara fa, kof, membedakan antara nun, ba, ta, sa, kados pundi? Wong betul nonton titikipun. Kalau lanjenengan sudah badhe boten saged maos. Lewat ana harokate lengkap, ana tasdite, mohon kadang-kadang kula lanjenengan sedaya keliru anggenipun maca. Napa malih misalipun kula lanjenengan sedaya langsung maos mushaf Utsmani. Inilah pentingnya kula lan panjenengan sedaya belajar kepada orang yang al-alim dan al-alama. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya tasih ketanggih para alim, para kiai, para habaib, para syarifah, para ibu nyai, ustadz-ustadzah. Ini merupakan karunia terbesar di dalam hidup ini, karena kula lan panjenengan sedaya dengan itu bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu insyaallah kula lan panjenengan sedaya termasuk bejomblo lan akhiratipun mugi-mugi istiqomah anggenipun nglampahi kesaenan-kesaenan kados mekaten menika. Niku termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zamane Kanjeng Nabi kan mboten nonton TPQ. Nggih, wonten nate mireng, nate maos nek zamane Kanjeng Nabi niku wonten TPQ. Wonten madrasah, wonten pesantren, mboten wonten. Nggih, Kanjeng Nabi nggih apa jenenge penting Kanjeng Nabi menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di antara manusia ini ada yang beriman dan kemudian ada yang kufur. Itu sudah bukan tanggung jawab Rasulullah, tapi adalah yang penting beliau sudah menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umat manusia, ya, sebagai kabar gembira, sebagai peringatan, dan sekaligus sebagai upat untuk menenangkan hati kula lan panjenengan sami tumrapipun wong-wong sing iman marang Allah lan iman dhateng Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Al-Quran dipun khatamaken, dipun maos secara rutin, niku termasuk zikir kula lan panjenengan sami, nggih. Dados kula lan panjenengan sedaya berthariqah, yakni Al-Qur'anul Karim berdasarkan silsilah sanad yang dipertanggungjawabkan. Nggih, inna hadzal ilma dinun fangguru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka lihatlah dari mana engkau menerima ilmu agamamu. Kira-kira sesuai dengan kriteria tadi apa enggak? Rajin ibadah, ngerti wawasanipun tentang akhirat, tentang kemaslahatan hidup makhluk, kemudian rajin zuhud, ya, bersikap zuhud semata-mata mencari ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memperjuangkanipun agamanipun Gusti Allah. Terjaman kados mangkatan menika boten gampil.
Kula lan panjenengan sedaya kedah nyuwun tulung dhateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dipun tulungi dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi ora trimo ikhtiar lahir, ning ugi penting ikhtiar batin secara keseimbangan, tawazun. Niku insyaallah kula lan panjenengan sedaya pikantuk kanugrahan-kanugrahan amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten, kula boten termasuk kiai, boten termasuk ulama, boten, ning insyaallah kula termasuk seneng karo kiai, ulama, habaib niku insyaallah kula lan jenengan sedaya termasuk wong sing seneng nggih. Insyaallah nek kula lan jenengan sedaya seneng niki insyaallah pintuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya Rasulullah adalah kun aliman, jadilah kau orang alim, nak iso dadi wong alim. Ya. Kun aliman au muta'aliman, atau jadi orang yang mau belajar kepada orang-orang yang alim. Au mustami'an, kalau nggak bisa jadi mau belajar, ya paling tidak kalau lanjana sedaya mau midhangetaken pengajaranipun wong sing alim. Mengidangetaken kok sibuk terus ora iso, minimal kula lanjenengan sedaya termasuk wong sing keempat, orang yang mencintai orang-orang yang al-alim, baik itu habaib maupun kiai. Yang penting beliau al-alim, syukur-syukur al-alamah, kula lan panjenengan sedaya kadah raos tresno dhateng beliau-beliau sedaya niku pemimpin kula lan panjenengan sedaya tenggen sak jaman sak menika niki nggih ulama niku al-ulama warasatul anbiya. Saniki Kanjeng Nabi sampun menghadap wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kok ketemu ngimpi karo ketemu Kanjeng Nabi itu luar biasa. Mun nanti jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, nek kula terus terang dereng nanti ketemu panggih kali Kanjeng Nabi, ning alhamdulillah kita sudah dapat kepanggih datang Habib Ali Abdurrahman Shihab, datang kiai-kiai niku menawa kanugrahanipun Gusti Allah. Rajin-rajinlah merapat kepada orang-orang al-alim atau sebagai Haris Sotako, Baki Ubed, itu termasuk kemudian kula lan panjenengan sami. Insya Allah dengan seperti itu bisa mahabbah kepada para nabi dan kemudian pada akhirnya juga hub cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hub kepada Allah, insya Allah dakhalal jannah, amin ya rabbal alamin. Niki kula nyuwun donganipun Habib Ali nggih. Abdurrahman punten nggih. Nggih. Kula barokahipun panjenengan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatina wa kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafu sholih wa ala mana wa muassisi jami'ah Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi rasul asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum fihim wa'fu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa yahum li syarri wa dharina kala kulli syai'in qadir. Allahumma inna wa yahum as'aluka salamata wa sihhata wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna wa yahum as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kula nyuwun agung ing pangapunten dhateng para panjenengan sedaya, dawanipun para sesepuh bini sepuh, para pengurus Yayasan Nurul Falah. Nyuwun pangapunten Mbah Ki Ubed mboten saged rawuh, kula niku namung badal holat nyuwun pangapunten. Kanten nggih pados kiai jaman nganten iki angel. Napa malih niki wulan Sya'ban nggih. Jamanipun wayahipun dong haflah ten pondok-pondok pesantren ten madrasah. Nggih, ugi dong padha ziarah ten kene para aulia wasyuhada wassolihin. Ini terus pada sibuk bulan-bulan Sya'ban iki nyuwun pangapunten nggih. Nggih, nyuwun pangapunten kang kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.